Halo rekan-rekan, berjumpa kembali dengan saya Kartika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai measure of dispersion and shape of distribution. Pembahasan pertama kita adalah measure of dispersion. Dispersi adalah variasi atau persebaran di dalam sebuah kelompok data yang terdiri dari range, variance, dan standar deviasi. Range adalah selisih antara nilai maksimum dengan nilai minimum dari kelompok data. Contohnya, Andi telah melakukan pendataan terhadap 10 orang mahasiswa tentang nilai mata kuliah statistik. Berikut adalah datanya. Pertanyaannya adalah, hitunglah range dari data tersebut. Nah, solusinya adalah range sama dengan nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Sama dengan 90 dikurang 60, sama dengan 30. Yang kedua adalah variance, yaitu nilai yang menunjukkan keragaman dari kelompok data. Variance terbagi menjadi dua, yaitu ada population variance dan sample variance. Contoh untuk sample variance, diketahui gaji per jam dari 5 orang karyawan paruh waktu di Binus University terdiri dari $12, $20, $16, $18, dan $19. Nah, kita akan mencari untuk variance sampelnya. Kita cari dulu, berarti N-nya atau banyak datanya sebanyak 5, kemudian X bar atau nilai rata-rata dari data kita sebesar 17. Jadi, S kuadrat sama dengan sigma X dikurangin X bar dibagi N dikurang 1. Sehingga kita dapatkan X kuadrat sama dengan 40 dibagi 4 sama dengan 10. Kemudian standar deviasi, yaitu jarak akar kuadrat dengan nilai rata-rata. Nah, standar deviasi juga terbagi menjadi dua, yaitu ada population standard deviation dan sample standard deviation. Kita akan lihat contoh untuk standar deviasi sampel. Berikut adalah data sampel terdiri dari 10, 14, 16, 18, dan 20. Nah, kita cari terlebih dahulu untuk N-nya, yaitu banyak datanya sebesar 5, kemudian untuk X-bar-nya adalah jumlah rata-rata dari data kita, yaitu 15,6. Jadi S sama dengan 10 dikurang 15,6 dikuadratkan, lalu 14 dikurang 15,6 dikuadratkan, dan seterusnya kita jumlah, kemudian kita bagi 5 dikurang 1, kemudian hasilnya kita akarkan. Kemudian S sama dengan akar dari 59,2 dibagi 4, sama dengan 3,84. Pembahasan selanjutnya adalah shape of distribution. Nah, bentuk distribusi itu dapat dilihat berdasarkan dua jenis pengukuran nilai dengan membandingkan nilai mean dan median sebuah kelompok data yang terdiri dari ada skewness atau kelandaian dan kurtosis atau keruncingan. Nah, kelandaian atau skewness adalah ukuran yang dapat menyatakan model distribusi dari suatu populasi. Skewness di sini terbagi menjadi 3 model kurva, yaitu ada skewness positif, mengindikasikan distribusi yang condong ke kanan, lalu ada skewness negatif, mengindikasikan distribusi yang condong ke kiri. Nah, yang ketiga ada skewness simetris. Dia menunjukkan bagaimana nilai-nilai populasi disusun di sekitaran titik tengah seperti mean, median, dan modus. Kemudian yang selanjutnya adalah kurtosis atau keruncingan, yang merupakan pengukuran keruncingan distribusi, di mana semakin besar kurtosis, maka akan semakin keruncingan akan didistribusikan. Nah, kurtosis juga dibagi menjadi 3, yaitu ada model positif atau biasa disebut dengan leptokurtik, yaitu persebarannya berbentuk runcing, bisa dikatakan tinggi dan tipis. Kemudian yang kedua ada model 0 atau mesokurtik, menunjukkan persebaran berbentuk simetris, berbentuk lonceng atau dikatakan persebarannya normal. Lalu yang ketiga ada model negatif atau platikurtik. Dia mengindikasikan persebaran berbentuk datar dan menyebar. Berikut adalah contohnya. Demikian pembahasan kita mengenai measure of dispersion and shape of distribution. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Selamat belajar!